Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Latif. Pripun kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Nggih, alhamdulillah. Gimana kabar Pak Latif hari ini? Nggih, Bu. Alhamdulillah, ini cuaca agak panas, tapi tetap kita berusaha baik hati, pikiran, perasaan tetap dingin, Bu. Sehingga tidak terkontaminasi dengan keadaan panas pada hari ini. Nggih. Baik, Bu. Kali ini Bu Nani kan badhe melaksanakan kegiatan kucing dengan Bu Titis nggih. Nanti sebelum Bu Nani melaksanakan kegiatan kucing, saya akan sebagai awal akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Ibu mengatakan Bu nggih. Nggih. Oh nggih. Yang pertama saya ingin berdiskusi dengan Bu Nani mengenai rubrik untuk penilaian kegiatan Bu Nani kucing pada hari ini. Pada kucing kali ini kan Bu Nani sebagai coach dan Bu Titis sebagai coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kuci, dan juga bagaimana nanti Bu Titis sebagai kuci itu memberikan respon atau menjawab menanggapi pertanyaan dari Bu Nani sebagai coachnya, dan juga kegiatan kucing ini apakah disesuaikan dengan prinsip kucing, yaitu diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Nah, Bu Nani, ini hal yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nani adalah kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan kucing pada kali ini, Bu Nani? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini adalah saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach ini. Oh, nggih. Berarti Ibu yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot, mengatakan Bu nggih. Oh nggih. Selanjutnya Bu, untuk pertanyaan kedua Bu, kira-kira dari dua kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, untuk secara spesifiknya Bu, ini yang ingin diobservasi atau dikembangkan lebih dalam kegiatan kali ini ingkang pundi Bu? Yang mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oh, pengaten, nggih, siap. Sebenarnya dua-duanya sih, Pak, karena saya merasa dua itu saya masih kurang. Mendengarkan secara aktif juga saya masih ingin saya kembangkan juga sih. Siap. Oh nggih Bu. Kemudian yang terakhir Bu, indikator pencapaian yang ingin diharapkan dalam kegiatan coaching ini seperti apa Bu? Jadi harapan Ibu dalam kegiatan coaching ini indikator pencapaiannya seperti apa makatan Bu? Untuk indikator pencapaiannya saya berharap nanti ketika proses coaching untuk coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang
beliau hadapi seperti itu. Oh, nggih siap. Nggih Bu, demikian dulu nggih kegiatan pra-observasi sebelum kucing. Selanjutnya silahkan Bu Nani untuk melaksanakan kegiatan kucing bersama Bu Titis sebagai kuncinya. Kemudian saya akan mengikuti dalam kegiatan ini sebagai observer atau pengamat. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bu Nani serta Bu Titis untuk melaksanakan kegiatan kucing dalam kesempatan kali ini. Silakan. Terima kasih Pak Latiful. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Gimana kabarnya sore ini, Bu Titis? Alhamdulillah, baik, Bu. Bu Titis, kemarin kita sudah ada kesepakatan ya, kalau sore ini kita akan mengadakan coaching dalam beberapa menit ke depan, tidak lama mungkin. Tapi semoga kita bisa melakukan coaching sore ini dengan baik ya Bu Titis. Bu Titis, kira-kira masalah apa yang ingin disampaikan Bu Titis pada kesempatan kali ini? Terima kasih Bu Neni. Masalah yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini yaitu tentang keadaan di sekolah, nggih. Keadaan di sekolah saya yang baru ini membuat saya resah gitu, nggih. Sangat berbeda dengan keadaan sekolah saya di sewaktu saya ada di sekolah yang lama di SDN 1 Ngadian. Sekarang kan saya pindah di SDN 1 Ngerau. Walaupun secara geografis wilayahnya masih satu kecamatan, namun keadaannya sangat berbeda dari Bapak Ibu guru, dari lingkungannya, terus anak didiknya juga. Nah, di sini memang saya belum sampai 2 bulan deh, menawi 1 bulan lebih, tetapi di situ saya menemukan beberapa masalah deh. Yang pertama terkait dengan budaya di lingkungan tersebut. Misalkan anak-anak di sana itu belum mengetahui cara bersikap dan bagaimana menghargai seorang guru. Jadi mereka masih menganggap kalau gurunya itu temannya. Jadi mereka kalau diajak bermain dalam pembelajaran itu, mereka malah inginnya main sama gurunya, nggak sama temannya. Terus sopan santunnya juga kurang. Kalau sama gurunya mereka nggak bisa pakai bahasa Indonesia dengan benar, ataupun bahasa Jawa kayak gitu mereka nggak bisa. Paling ya, Bu, ayo dolanan Bu. Nah, kayak gitu contohnya. Terus lagi, kalau mereka dengan teman-temannya itu, mereka masih suka jahil. Mereka tidak bisa menghargai temannya. Terus dengan teman yang lain, misalkan kakak kelas atau adik kelas, mereka itu juga sama. Kalau misalkan ada pembelajaran, mereka lewat, itu kan seharusnya mereka menghargai, nggih. Tidak mengetuk pintu. Kalau misalkan mau masuk baru mengetuk pintu, lah itu hanya sekedar lewat, itu mereka bicaranya kotor, kasar kayak gitu. Kalau enggak mereka itu melempar sesuatu ke dalam atau malah ngajak bermain, ayo dan dolanan opon jero kayak gitu. Padahal mereka sebagai kakak kelas kayak gitu, mereka kan akhirnya dicontoh dengan adik kelasnya Bu Nani. Terus kalau gurunya di sekolah saya, menurut saya itu kurang rasa kekeluargaannya kurang gitu Nani. Mereka masih iri ngoten, misalkan sama GTT kayak gitu, mereka masih iri. Kalau ekstra itu mereka mengajukan hanya GTT saja yang melatih ekstra, padahal kan tidak seperti itu ya. Kita satu sekolah berarti ya sama-sama kayak gitu. Demikian Bu Nani masalah yang saya hadapi, mungkin yang dapat saya sampaikan masalahnya sementara itu. Ya, tadi ya Bu Titi resah dengan kondisi sekolah, dengan kondisi siswanya yang ternyata dalam bersikap kurang menghargai guru, sopan santunnya juga kurang, masih suka jahil dengan teman, dan kemudian untuk gurunya juga, untuk rasa kekeluargaannya masih kurang. Nah Bu Titis, dari obrolan kita sore ini kira-kira perubahan apa sih yang Bu Titis inginkan?
Saya menginginkan budaya positif itu tumbuh ya, di lingkungan kelas dan juga di lingkungan sekolah. Anak-anak bisa menghargai gurunya, memiliki akhlak yang mulia, kayak gitu Bu. Terus juga kalau dengan rekan sejawat ya, gurunya memiliki kesadaran. Mereka merasa memiliki sekolah dan mereka mau berkolaborasi membangun sesuatu perubahan yang lebih baik ke depannya. Titis menginginkan satu budaya positif tumbuh di lingkungan sekolah, kemudian gurunya juga memiliki sebuah kesadaran. Ini merupakan satu kondisi ideal yang Titis harapkan ya. Kalau kita kasih rank ke 5 sampai 10, kondisi ideal yang diinginkan Titis ini di rank 10. Tapi kalau melihat kondisi sekolah Bu Titis saat ini ada di rank berapa sih Bu? Kalau boleh tahu? Dari 5 sampai 10 mungkin, atau 1 sampai 10. Mungkin ya berapa ya, 5-4 kayak Bu. 5-4 ya? Masih sangat kurang ya. Ya, 5-4. Mak di rank 5-4, kemudian Bu Titis mengharapkan ke perubahan ke rank berapa Bu kira-kira? Mungkin 9 kayak gitu. 9 ya? Ke rank 9. Nah Bu, untuk dari 5 ke 4 kemudian menuju 9, tadi kalau 5 itu kondisinya anak-anak masih kurang bersikap sopan terhadap guru, masih jahil, kemudian rasa kekeluargaan guru juga belum ada, menuju ke 9 tumbuhnya budaya positif. Kira-kira Bu Titis, langkah atau perubahan apa sih yang ingin dilakukan di sekolah Bu Titis untuk bisa mencapai 9 ini? Yang pertama tentunya saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dulu Bu Nani, meminta izin hal apa yang akan saya lakukan untuk menyadarkan Bapak Ibu gurunya dulu. Yang pertama pastinya saya akan menyiapkan bahan-bahannya dulu mungkin saya akan melakukan presentasi kayak gitu tentang budaya positif di sekolah. Misalkan berarti kita tumbuhkan dari pembiasaan dulu Bu Nani. Misalkan setiap pagi kayak gitu, anak-anak sebelum jam 7 kalau di sekolah itu awalnya jam 7 pembiasaan, tapi sekarang saat ini sudah dimulai sebelum jam 7. Jadi anak-anak masuk itu jam 6:45. Nah, mulai dari situ nanti saya akan mengajukan gurunya harus hadir tepat waktu. Yang pertama. Yang kedua yaitu gurunya tetap mendampingi anak-anak, mengatur anak-anak dan mengikuti mereka dalam baris berbaris. Kalau Asmaul Husna kan pasti mereka dikumpulkan jadi satu, terus baris. Nah, di situ gurunya juga harus hadir, mengingatkan mereka. Kalau misalkan ada anak yang tidak ikut membaca Asmaul Husna walaupun duduk di situ dan diam aja, nah mereka mengingatkan kayak gitu. Terus setelah itu kita pembiasaannya Asmaul Husna, terus surat-surat pendek, sholawat nariyah, terus ada yel-yel juga. Nah, setelah itu mereka saling baris urut, itu dimulai dari kelas yang rendah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu kita bawa mereka ke kelas masing-masing. Sebelum masuk ke kelas, mereka diwajibkan untuk baris di depan kelas. Nah, di situ juga kita bisa menanamkan nilai kedisiplinan. Baris berbaris itu bagaimana? Jadi siap gerak, terus menghadap depan, tegak gerak kayak gitu Bu Nani. Setelah itu kita bisa memberikan mereka pertanyaan. Misalkan urut-urutan Pancasila, terus apa perkalian kayak gitu. Terus setelah itu biasanya salam alisa Bu Nani. Ya, saya ingin salam alisa. Kenapa salam alisa? Kenapa? Biar mereka itu peduli terhadap lingkungannya juga. Salam alisa itu ambil 5 sampah. Jadi mereka memungut sampah di sekitar kelas mereka. Setelah itu mengumpulkan, dibuang ke tempat sampah, terus cuci tangan. Setelah itu baru masuk ke kelas, saling dengan gurunya juga.
Nah, di dalam kelas juga gurunya tidak boleh pasif hanya menggunakan metode pembelajaran yang itu aja. Misalkan ceramah, tanya jawab, bisa dengan permainan, terus ice breakingnya juga kayak gitu Bu Nani. Setelah itu saya akan mengajukan kepada kepala sekolah evaluasi juga dan refleksi terhadap program yang telah dilakukan tadi. Jadi ada hubungan timbal balik, tidak hanya kita mengajak mereka saja, tetapi bagaimana action mereka, terus bagaimana hasilnya, dan kita evaluasi apa yang kurang, apa yang perlu ditambah kayak gitu, apa mungkin peraturannya kurang dipahami anak-anak, atau mungkin gurunya juga harus membuka diri untuk menerima saran, kita saling berkolaborasi kayak gitu Bu Nani. Oke, keren sekali nggih Bu untuk gagasan Bu Titis untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, berencana akan berkoordinasi dengan kepala sekolah mempresentasikan nggih bagaimana penerapan budaya positif, terus pembiasaan, bagaimana pembiasaan keteladanan pada anak-anak untuk hadir tepat waktu, penerapan salam alisa tadi sesuai yang dibutuhkan oleh Bu Titis. Pelaksanaan ini kira-kira dukungan apa yang dibutuhkan Bu Titis misalkan untuk ini supaya bisa terlaksana dari rencananya aksi Bu Titis bisa terlaksana, butuh bantuan mungkin dari siapa gitu yang bisa mendukung rencana Bu Titis? Bantuannya otomatis kepala sekolah Bu Nani, terus rekan sejawat juga. Terus kalau dari yang lain bisa kita minta bantuan dari puskesmas, bisa menjelaskan tentang kesehatan, kepedulian lingkungan. Soalnya sekolah saya itu depannya puskesmas kayak gitu. Terus juga saya membutuhkan bantuan wali murid, karena pembiasaan itu tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga di rumah orang tua harus mengingatkan anak-anaknya juga kayak gitu, agar hasilnya maksimal. Tidak berhenti di sekolah, nanti pulang mereka tidak peduli lagi terhadap apa yang diajarkan di sekolah kayak gitu. Oke, Bu Titis butuh bantuan dari kepala sekolah, rekan sejawat, puskesmas, kemudian dari wali murid. Tentunya nanti ada pendekatan dengan mereka semua. Kemudian kira-kira untuk merealisasikan ini kapan Bu Titis untuk waktunya? Bu Titis minta dukungan dengan berbagai pihak untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang ingin Ibu Titis lakukan tadi yang sudah dijabarkan di depan. Mungkin Bu Nani waktunya secepatnya tapi dilakukannya pasti minggu depan. Pertama pasti kan saya minta izin kepala sekolah dulu, setelah itu kan baru diizinkan atau enggak, baru saya membuat surat pernyataan kayak gitu untuk meminta seperti MOU kayak gitu kepada puskesmas tadi. Itu kan juga membutuhkan waktu beberapa hari, disetujui enggak dengan pihak puskesmas. Kalau dengan orang tua pastinya mereka welcome saja kayak gitu, karena di sekolah saya itu paguyubannya jalan kayak gitu, solid mereka Bu. Mereka sudah mengetahui kalau sekolah itu nggak punya uang kayak gitu, karena muridnya itu sedikit, dana bosnya juga kan benar nih, dilakukan secara bertahap gitu actionnya, terus nanti evaluasinya berarti minggu depannya lagi, nah itu refleksi dan kelebihannya kayak gitu benar nih. Ya, akan melaksanakan eksekusi itu yang Bu Titis rencanakan, kemudian meminta dukungan dari berbagai pihak. Oke Bu Titis, kita sudah berbincang selama beberapa menit. Kalau boleh disimpulkan Bu Titis, selama pembicaraan kita apa sih yang sudah Bu Titis dapatkan selama kita berbicara beberapa menit ke depan ini tadi? Bu Nani, kesimpulannya saya lebih merasa lega, tenang. Saya bisa sharing dengan Bu Nani tentang masalah yang saya hadapi di sekolah saya yang baru ini. Setelah berbincang tadi masalahnya apa saja, saya mengutarakan, terus keinginan saya,
terus juga penyebabnya dari lingkungan sekolah juga, dari rekan sejawat, terus saya mampu gitu ya menemukan solusinya tadi, terus sampai akhir ini saya akan melakukan solusi yang saya utarakan tadi secepat mungkin agar bisa terrealisasi dan juga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih positif tentunya ya, untuk diri saya, juga untuk anak-anak, rekan sejawat, dan sekolah saya. Oke, Bu Titis, ternyata waktu kita sudah sampai di sesi akhir nggih. Tadi obrolan kita, Bu Titis sudah menyampaikan permasalahannya dan Bu Titis sudah tahu solusi-solusi yang akan dijalankan dan mulai akan eksekusi minggu depan. Nah, kita akan mungkin setelah Bu Titis menerapkan gagasan perubahan-perubahan, ide-ide, kita akan bertemu lagi nggih Bu. Saya menunggu perubahan yang lebih baik setelah Bu Titis tadi mengeksekusi ide-idenya dari permasalahan yang ada. Kita akan ketemu lagi dengan tentunya cerita yang lebih baik. Itu saja dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Latif. Oh nggih. Alhamdulillah. Tadi Ibu sudah melakukan kegiatan coaching Ibu nggih? Nggih. Oh, nggih Bu. Selamat, tadi Bu sudah melaksanakan coaching. Untuk penutupan Bu, nanti sebelum penutupan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Nani sebagai pertanyaan pasca observasi dalam kegiatan coaching antara panjenengan dengan Bu Titis tadi Bu Nani nggih. Nggih. Oke. Yang pertama Bu, apa saja yang sudah Ibu Nani lakukan pada kegiatan coaching tadi terkait indikator pencapaian yang Ibu harapkan? Terkait indikator pencapaian yang saya harapkan yang sudah saya lakukan, tadi saya berusaha melaksanakan sesi coaching dengan menggunakan alur tirta, yaitu mengidentifikasi tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, meminta rencana aksi dan tanggung jawab dari coach saya Pak Latiful. Oh, nggih. Ya Bu, nggih. Oke Bu, tadi memang selama saya mengikuti kegiatan panjenengan dengan Bu Titis sebagai coachingnya, saya sebagai observer tadi melihat bahwa dalam proses coaching tadi Ibu sudah berjalan dengan baik Bu, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga tadi Ibu sudah berusaha untuk menggali permasalahan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Kuci, sehingga si Kuci itu bisa untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga tadi dalam kegiatan coaching Ibu tadi juga sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh si Kuci. Pertanyaan terakhir Bu Nani, kompetensi apa yang sekiranya ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang telah Ibu laksanakan tadi? Untuk kompetensi berdasarkan hasil coaching tadi adalah yang tadi pertanyaan berbobot dengan menemukan kata kunci yang disampaikan oleh coach Pak. Karena ketika memang coach itu menyampaikannya secara panjang lebar apa yang menjadi permasalahannya, kita perlu tahu untuk bagaimana menemukan kata kunci tersebut. Oke, siap. Berarti kesimpulannya kita mendengarkan, pertama hadir penuh, kemudian juga sebagai pendengar aktif Bu nggih. Jadi kita harus bisa istilahnya mengerti penjelasan dari si coach kita, sehingga apa yang menjadi permasalahan, kemudian apa yang menjadi solusinya, kita bisa memberikan istilahnya pertanyaan pemantik, sehingga respon juga, sehingga bisa menemukan solusi atas permasalahannya, makatan Bu nggih.
Nggih Bu, nggih tetap semangat Bu Nani, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, dan demikianlah kegiatan observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup kegiatan pada kali ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titis. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Alhamdulillah sehingga dapat hadir di virtual ini, Bu Nani. Ya, alhamdulillah ya, Bu. Bu Titi, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa siang hari ini Bu Titis akan melaksanakan kegiatan coaching ya, Bu. Nah, namun sebelum kita melakukan kegiatan coaching, tentunya kita akan mendiskusikan beberapa hal terkait kegiatan coaching yang akan Bu Titis laksanakan. Iya. Untuk pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita gunakan pada sesi coaching kali ini. Untuk nanti pada saat kegiatan coaching, saya akan melakukan pengamatan baik kepada coach maupun coachee berkaitan dengan kegiatan coaching, apakah kegiatan coaching sudah berjalan sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian untuk yang kedua, tentunya saya juga akan mengamati apakah Bu Titi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot atau belum, dan mengamati juga bagaimana tanggapan dari coachee. Selain hal itu, saya juga akan melakukan pengamatan apakah coaching yang Bu Titi laksanakan sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu terjadi satu proses kemitraan, kemudian memaksimalkan potensi coachee dan memunculkan proses-proses kegiatan yang kreatif seperti itu, Bu Titis. Kemudian untuk sebelum kegiatan coaching dilaksanakan, saya akan mengajukan pertanyaan. Untuk yang pertama, dalam pelaksanaan coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Bu Titis kembangkan dalam proses kegiatan coaching nanti? Baik Bu Nani, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada dua, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Nani. Mendengarkan aktif dan mengembangkan pertanyaan berbobot, Bu Titis. Dari dua itu mungkin kompetensi yang lebih spesifik yang mana yang ingin dari dua kompetensi itu yang ingin Bu Titis inginkan saya mengamati lebih spesifik pada kompetensi yang mana, Bu Titis? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara lebih spesifik yaitu dalam coaching kali ini adalah mendengarkan aktif ya Bu Nani. Dengan kita mendengarkan aktif, kita bisa menyimak dan menangkap kata-kata kunci sehingga dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot, mantan Bu Nani. Oke, Bu Titis, untuk pertanyaan yang terakhir nih, sebelum kegiatan coaching, kira-kira indikator bagaimana yang ingin Ibu harapkan dalam kegiatan coaching kali ini? Indikatornya adalah si coaching-nya tadi dapat menemukan masalah solusi dari masalah yang dihadapi sekarang ini, Bu Nani. Baik, Bu Titis, untuk pertanyaan pra-observasi saya kira cukup. Untuk selanjutnya, saya persilakan Bu Titis untuk melaksanakan proses coaching, kemudian saya akan melakukan pengamatan pada proses tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titis. Nggih, Pak Latif, dalam beberapa menit ke depan nggih, kita akan melaksanakan proses coaching dengan alur tirta. Kita bisa mulai sekarang nggih. Iya, Bu. Pertanyaan pertama nggih Pak Latif, masalah apa yang kira-kira Pak Latif hadapi beberapa hari belakangan ini? Mungkin yang mengganggu pikiran Pak Latif, membuat Pak Latif gelisah. Nggih, Bu. Ini sebetulnya ada beberapa sedikit ganjalan di hati dan di pikiran, Bu, terkait beberapa kegiatan dalam awal bulan mulai dari Agustus kemarin, Bu. Jadi mulai Agustus kemarin kan kita ada perkemahan pramuka, kemudian ada lomba-lomba, ada Agustusan, kemudian ada juga di akhir Agustus kemarin ada MAPSI tingkat kecamatan, dan ini memasuki bulan September ini ada penambahan beberapa kegiatan, yaitu kemarin ada masalah sinkron cut off bus itu. Saya sebagai operator Dapodik kan juga harus segera mengantisipasi masalah data, masalah yang harus saya sinkronkan. Kemudian juga ini persiapan ANBK, Bu. Persiapan ANBK yang insya Allah di bulan September ini penambahan lagi penjadwalan tengah semester, sudah muncul jadwalnya. Kemudian juga tugas saya sebagai seorang peserta CGP. Jadi ini saya sedikit bingung mengenai jadwal kegiatan yang agak padat merayap ini, Bu. Sehingga dengan sharing ini mudah-mudahan sedikit mengurangi beban pikiran, beban hati, dapat plong gitu, Bu. Baik Pak Latif, Pak Latif tadi telah mengemukakan beberapa permasalahan kegiatan di Agustus yang cukup padat, terus September juga ada ANBK gitu ya, persiapan datanya, terus nanti ada PTS, dan yang terakhir tadi adalah Pak Latif sebagai CGP. Mas, sebelumnya Pak Latif operatornya itu berarti semua dipegang ya, operator Dapodik, Satbus, semuanya gitu kan? Kalau saya awalnya gitu, tapi di akhirnya dipecah, Bu. Saya hanya pegangnya Dapodik saja. Tetapi kalau ANBK ini kan juga berkaitan dengan data kesiswaan, otomatis kevalidan data, dan nanti kan juga data di Dapodik itu sebagai data cut off bus-nya, sebagai data akhir, sebagai data untuk mengambil pemberian bos, dana bos, bantuan BOSP operasional yang diberikan kepada sekolah, Bu. Tahun berikutnya ya. Tahun berikutnya, okay. Pada sore ini kira-kira apa yang Pak Latif inginkan dari proses coaching dengan alur tirta ini yang kita laksanakan, Pak Latif? Apa keinginannya Pak Latif? Ya, harapan saya semua kegiatan itu bisa terlaksanakan dengan baik, Bu. Baik dari saya sebagai operator, kemudian ANBK, juga sebagai peserta CGP ini, semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Itu harapan saya seperti itu, Bu. Baik Pak Latif. Setelah Pak Latif tadi bercerita, menurut Pak Latif dari permasalahan-permasalahan yang Pak Latif utarakan tadi, kira-kira penyebabnya apa saja Pak Latif? Untuk penyebabnya yang pertama adalah penjadwalan, Bu, jadwalnya. Ini kan tadi yang pertama adalah tentang persiapan ANBK. Persiapan ANBK ini kan juga kami harus menyiapkan sarana prasarana, menyiapkan alatnya, proyektornya, laptopnya, komputernya, juga persiapan jaringannya. Kemudian kalau untuk kegiatan tengah semester ini kan ada beberapa target yang harus saya sampaikan kepada murid saya, sehingga dengan berbagai banyak kegiatan ini tentunya saya juga harus memenuhi tugas pokok saya yang utama sebagai seorang guru. Jangan sampai karena kesibukan itu menyebabkan tugas saya yang utama menjadi terkendala, begitu, Bu.
sekarang kita lanjutkan ya Pak Latif. Nggih. Tadi jenengan sudah mengetahui penyebabnya adalah penjadwalan, gitu ya. Dari mulai ANBK sampai ke PTS nanti penilaian tengah semester. Ada pencapaian yang harus dicapai oleh anak-anak. Setelah kita belajar bersama anak-anak harus ada yang tujuan pembelajarnya tercapai enggak ya ini kayak gitu nih Pak Latif. Siap. Oke. Kira-kira setelah Pak Latif menemukan penyebab dari permasalahan tersebut, apa kiat-kiat Pak Latif untuk mengatasinya Pak Latif? Apa yang akan Pak Latif lakukan? Oke, ini Bu, kalau masalah NBK ini kan pertama yaitu persiapan sarprasnya Bu, karena kemarin itu pada waktu di awal Agustus itu kan sudah dilaksanakan simulasi. Itu ternyata ketika kami pemberitahunya mendadak, kita membuka aplikasi NBK, ternyata OS-nya itu harus diupdate Bu, operasi sistemnya itu harus diupdate. Jadi harus segera ditindaklanjuti itu adalah mengecek peralatannya. Dalam hal ini adalah laptop atau komputer atau Chromebook-nya. Harus kita siapkan dulu apakah OS-nya itu sudah diupdate atau belum. Karena kalau tidak bisa diupdate, kita tidak bisa untuk mengaksesnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya masalah jaringan. Masalah jaringan ini kan sementara ini kami menggunakan WiFi. Dalam hal ini adalah WiFi dari bukan dari IndiHome ya, tapi dari swasta. Nah ini kadangkala WiFi ini kendalanya macet atau tidak bisa mengakses jaringan. Contoh kemarin pada waktu kami simulasi di awal Agustus itu ternyata WiFi-nya tidak bisa masuk. Jadi kami juga harus menyiapkan alternatif solusinya, yaitu menggunakan data dari HP. Kemudian untuk kelistrikan ini juga harus kita siapkan, karena khawatirnya nanti ketika ANBK berlangsung listrik padam, otomatis jaringan hilang. Karena kalau sampai listrik mati sendiri kan jaringan selulernya juga hilang. Jadi ini termasuk solusi kendalanya. Kemudian untuk masalah ANBK tengah semester ini kan juga harus istilahnya karena banyaknya kegiatan mulai dari Agustus kemarin sampai awal September ini, tentunya hak anak harus kita penuhi. Kewajiban kita sebagai seorang guru jangan sampai dengan berbagai kegiatan tersebut terbengkalai. Kita harus menambahkan porsi untuk menambah kekurangan tersebut. Makatan Bu. Oke, Pak Latif. Ternyata Pak Latif sudah mampu menemukan beberapa solusi dari masalahnya ya tadi. Yang pertama tadi terkait sarpras untuk kegiatan ANBK dan juga jaringan. Mungkin jaringan Pak Latif bisa koordinasi dengan PLN kayak gitu, atau mungkin dari dinas sudah menyiapkan sudah memberikan surat kepada PLN gitu. Jadi saat ANBK simulasi gladi sampai nanti hari hanya itu listriknya tetap on, mereka tidak ada kegiatan pemeliharaan jaringan atau apapun itu agar berjalan dengan lancar. Dan juga BTS Bapak tadi walaupun banyak kegiatan namun tetap melaksanakan sebagai tugasnya sebagai guru agar tujuan pembelajarannya itu tercapai. Oke, dari beberapa solusi yang Bapak kemukakan tadi, kira-kira mulai kapan ya Pak Latif dengan akan melakukan aksinya? Bu, untuk beberapa kegiatan ini tentunya yang pertama saya harus koordinasi dulu Bu dengan Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat dan tenaga administrasi yang lain. Dalam hal ini adalah penjaga sekolah, karena tentu saya tidak bisa berjalan sendiri. Saya harus komunikasi, bekerja sama bagaimana melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk rencananya mulai minggu depan ini saya harus dan rekan-rekan kerjasama dengan guru yang lain, kepala sekolah dan rekan yang lain itu segera yang pertama mengecek kondisinya dulu Bu. Kita update dulu OS-nya, kemudian kita minta konsul dengan penyedia jaringannya, kemudian yang selanjutnya adalah persiapan
generator listriknya. Jadi insya Allah mulai minggu depan ini kita harus mengecek semuanya, istilahnya menyiapkan yang terbaik, jangan sampai ada kendala pada waktu NBK tersebut. Begitu Bu. Nggih. Baik Pak Latif akan melakukan aksinya mulai dari minggu depan nggih. Siap nggih. Semoga dapat terlaksana. Nggih. Oke, dari percakapan panjang lebar yang Pak Latif tadi bicarakan, kira-kira kesimpulan dari percakapannya apa nggih Pak Latif? Oke nggih. Kesimpulannya harapannya adalah saya bisa melaksanakan semuanya, baik tugas saya sebagai seorang guru, kemudian tugas saya sebagai seorang operator, juga sebagai seorang proktor. Ini harapannya kan bisa terlaksana dengan baik. Tentu itu tidak bisa saya sendiri mengerjakan, harus ada dukungan, kolaborasi, komunikasi dengan berbagai pihak sehingga kegiatan itu dapat istilahnya terlaksana dengan baik. Andai kata ada 1-2 kegiatan yang tidak bisa saya handle atau terlaksana baik, ada skala prioritas sehingga mana kegiatan yang dapat saya laksanakan, selesaikan dengan baik, mana yang bisa kita kerjakan setelahnya. Sehingga di sini perlunya komunikasi, kolaborasi dengan berbagai pihak dapat mensukseskan kegiatan tersebut. Ngaten Bu. Nggih, sampailah kita di penghujung kegiatan coaching hari ini ya Pak Latif. Pak Latif sudah dapat menemukan solusinya, yaitu dengan berkolaborasi dan akan melakukan aksi nyatanya mulai minggu depan. Pak Latif, saya nantikan perkembangan dari masalahnya Pak Latif. Semoga kedepannya memberikan manfaat untuk Pak Latif. Juga dengan kemajuan sekolahnya. Saya nantikan perkembangannya Pak Latif. Kita akan berbincang lain waktu lagi. Demikian kegiatan coaching pada sore hari ini. Saya tutup nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama Pak Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titis, tadi Bu Titis sudah melakukan kegiatan coaching nggih, dan saya sudah mengamati proses coaching yang Bu Titis lakukan bersama coachnya. Nah, sebelum penutupan tentunya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi terkait dengan kegiatan coaching yang Bu Titis lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Titis lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan oleh Bu Titis? Pada coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta menanyakan tujuan, lalu identifikasi masalah dan rencana aksi kegiatan, dan juga tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut bisa membantu coaching menggali dalam menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya Bu Nani. Oke, betul sekali guys Bu Titis. Tadi memang sesuai dari hasil pengamatan yang saya lakukan, memang Bu Titis selama melaksanakan proses coaching sudah melaksanakan alur cerita dengan baik. Kemudian Bu Titis juga sudah berupaya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachnya untuk bisa membantu coach dalam mengatasi permasalahannya. Kemudian untuk yang terakhir nih Bu Titis, pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Titis setelah melihat hasil melakukan kegiatan coaching pada sore hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah bagaimana caranya lebih memahami lagi Bu Nani proses tirta, sehingga kedepannya saya bisa melaksanakan kegiatan coaching berikutnya dengan lebih baik lagi, dengan hasil yang lebih maksimal lagi Bu Nani. Oke Bu Titis, begitu ya Bu. Untuk kegiatan supervisi coaching pada kesempatan kali ini, tetap semangat
semoga kedepannya kita dapat melaksanakan kegiatan coaching lebih baik kembali. Demikian observasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya tutup kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titis. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Latif? Alhamdulillah sehat, baik juga. Pripun jenengan kabar pun hari ini? Alhamdulillah sami mawon, Pak. Sehat. Nggih, Bu. Oke. Baik, Pak Latif, kali ini Pak Latif akan melakukan kegiatan coaching, ya? Nggih, Bu. Nah, sebelumnya kita melakukan kegiatan coaching tersebut, sebagai awal saya akan melakukan menanyakan beberapa pertanyaan dengan Pak Latif, ya. Nggih. Pertanyaan saya pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nggih, Bu. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Apa belum? Apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau memberikan tanggapan atas coachnya. Dan juga tidak lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Nah, hal pertama yang saya tanyakan kepada Pak Latif adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Iya, Bu. Dalam kesempatan kegiatan coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Titis. Pertanyaan kedua, nggih. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi dalam kegiatan coaching kali ini, Pak Latif? Siap. Yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot juga, Bu. Baiklah. Kemudian yang terakhir, Pak, indikator bagaimana yang ingin Anda harapkan dalam kegiatan coaching kali ini? Iya, Bu. Dalam kegiatan coaching ini yang saya harapkan adalah coachee saya menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, sehingga bisa menemukan langkah-langkah yang dapat diambil dalam mensikapi atau menghadapi permasalahan yang sedang dihadapinya, Bu. Oke, baiklah, demikian dulu ya Pak Latif. Pra-observasi kali ini, silahkan Bapak melaksanakan coaching kepada coachingnya. Semoga berjalan dengan lancar. Silakan Pak Latif. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Latif. Pripun Bu Nani kabaripun hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Bagaimana dengan Pak Latif? Alhamdulillah sehat walafiat juga, Bu. Bu Nani, ini ya, saya lihat-lihat kok, meskipun jenengan kadang tersenyum, kadang juga tertawa, tapi kok ini pandangan saya kok
kelihatannya jenengan menyimpan sedikit ada permasalahan. Mungkin kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan atau curhat atau sharing, monggo. Ini mungkin kita bisa bertemu. Mungkin saya bisa sedikit ada masukan, dan juga dengan sharing ini mungkin jenengan bisa menuangkan unek-unek dalam hati panjenengan. Ini saya lihat jenengan meskipun tertawa tapi kok ada yang dipikirkan ngoten. Enten apa to, Bu? Oh, nggih nih Pak. Sebenarnya gini Pak, saya ini sedikit resah ya Pak ya. Di sekolah kan saya sebagai wakakurikulum. Nggih. Kemudian ini kan ada program pemerintah bahwa semua guru itu memang harus mengakses PMM. Dengan diluncurkannya kurikulum merdeka ini, kita di sekolah semua guru wajib mengakses PMM dan mempelajari kurikulum itu dari PMM ngoten nggih. Kemudian kita dapat amanah bahwa di sekolah wakakurikulum itu harus berusaha bisa menggerakkan rekan sejawatnya untuk bersama-sama mengakses PMM. Namun masalahnya ini beberapa kali itu saya mengajak teman-teman untuk menyelesaikan PMM tuh sepertinya itu mereka masih males-malesan gitu Pak. Progresnya itu kan di dashboard dipantau terus gitu Pak oleh Capdin. Ternyata untuk di sekolah saya itu progresnya sangat minim sekali, bahkan yang mendapatkan sertifikat itu baru 2 orang. Saya dan rekan saya itu kebetulan. Saya ini sebenarnya bingung gimana ini untuk menyikapi hal ini gitu, Pak. Oke, siap. Terus kemudian ngeten Bu, dari pertemuan kita hari ini kira-kira Ibu menginginkan harapan khusus apa dalam perbincangan kali ini sehingga panjenengan mengenai permasalahan tadi mendapatkan beberapa hal, Untuk harapannya, untuk dari sesi coaching ini saya berharap tuh menemukan solusi gimana bisa menggerakkan teman-teman untuk dengan kesadaran penuh secara tanpa dipaksa itu mereka bisa belajar secara mandiri melalui PMM, ngoten Pak, supaya siap. Mereka juga lebih paham tentang kurikulum merdeka, kemudian masih banyak materi-materi topik yang ada di PMM, karena kan sayang PMM itu sudah diluncurkan oleh kementerian tentunya dengan dana tidak sedikit. Kalau kita yang sebagai guru itu menganggapnya satu hal yang biasa saja, tidak hal yang istimewa, Pak. Oke, siap. Berarti mengenai harapan panjenengan ini sebelumnya ngeten Bu, saya pengen mendengarkan cerita lebih detailnya seperti apa, termasuk juga permasalahan panjenengan sehingga saya lebih jelas dan gamblang mengenai permasalahan panjenengan di instansi panjenengan terkait dengan pelaksanaan PMM ini, mekaten Bu. Ini untuk sebenarnya kan untuk mengakses PMM itu dari sekolah sudah ada program ngoten nggih, setiap Kamis belajar bersama ngoten. Siap. Belajar bersama untuk kita mengerjakan bersama-sama kayak nonton bareng, kemudian menyelesaikan topik, kemudian membuat aksi nyata. Oke, tapi ketika proses itu yang mengikuti itu belum bisa semua Pak, belum bisa semua, dan kayaknya itu ketika mereka mengikuti pun hanya sampai pada tahap menyelesaikan modul, tidak sampai pada proses aksi nyata. Jadi kalau aksi nyatanya belum diterapkan oleh teman-teman. Padahal untuk ketika aksi nyata sudah diterapkan, tentunya kan mereka dapat sertifikat yang itu muncul dalam progresnya di pantauan di catatan. Nggih. Tadi saya dengar dari Ibu terdapat permasalahan Bu nggih. Yang pertama belum semuanya bisa untuk mengakses. Yang kedua ada yang bisa tetapi hanya sampai pada menyelesaikan modul, belum menginjak pada aksi nyata, ngoten Bu nggih. Nah, dari dua hal tersebut kira-kira yang menjadi kesulitan atau permasalahannya di mana, Bu? Untuk teman-teman itu sebenarnya yang sudah yang belum mengakses itu malas sudah apalah kuwi PMM seperti itu. Jadi mereka tuh
kurang greget, itu yang pertama. Yang kedua, yang belum sampai yang mengerjakan aksi nyata itu mereka terkendala dalam pembuatannya, bagaimana membuatnya, seperti itu, membuat aksi nyatanya itu yang seperti apa, mereka masih terkendala. Oh, terus kalau Ibu sendiri bagaimana dalam program PMM itu? Sudah sampai mana progresnya, Bu? Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan aksi nyata, kebetulan sudah dapat 4 kemarin aksi nyata, karena kemudian saya juga ikut program guru penggerak, agak sudah terhenti, tapi kemarin saya sudah mengajukan lagi 3 ini yang proses validasi nih, Pak. Tapi teman saya juga sama tergabung di tim kurikulum, alhamdulillah sudah 20 malah teman saya itu. Nah, selama ini dari Bu Nani sendiri kesulitan atau masalah apa nggih dalam pelaksanaan PMM ini, mulai dari mempelajari modul kemudian sampai aksi nyata ini, dari Bu Nani sendiri ada halangan atau kesulitannya seperti apa, Bu? Kalau saya sebenarnya kan tidak mengalami kesulitan, Pak. Ini yang saya permasalahkan kan untuk menggerakkan rekan sejawat sebagai tanggung jawab saya sebagai wakakurikulum untuk mereka bisa itu, Pak, mengaplikasikan aksi nyata secara bersama-sama. Kalau untuk saya sendiri sih nggak ada kesulitan, tapi bagaimana saya bisa secara aktif menggerakkan rekan saya, itu yang satu permasalahan yang saya hadapi. Oke, siap lah. Terus kalau tadi saya tangkap jenengan sudah berhasil aksi nyata, bahkan sudah mendapatkan 4 sertifikat, kemudian ini progres ongoing 3. Ini berarti jenengan sudah bisa menguasai algoritmanya lah dalam pengerjaan PMM. Nah, kemudian rencana panjenengan ini untuk bagaimana bisa menggerakkan rekan-rekan sejawat dalam satu instansi itu dapat mengikuti langkah jenengan untuk bisa mengakses, bukan hanya mengakses tapi juga sampai pada ke aksi nyata sehingga mendapatkan sertifikat yang tentu sertifikat tersebut kan nanti di akhirnya ada kegunaannya, ngoten, Bu. Itu rencana jenengan seperti apa, ngoten? Itu sebenarnya yang masih dalam proses saya pikirkan ya, Pak ya. Saya lagi berusaha mencari sebenarnya akar permasalahannya di mana, kenapa ketika teman-teman itu kurang greget. Kemudian kalau saya amati itu ketika saya sudah mengadakan kayak program dari tim kurikulum untuk setiap Kamis kita menyelesaikan bareng aksi nyata, mereka kurang greget itu memang perlu ada dukungan kepala sekolah. Seperti ini, memang saya bekerja atas perintah kepala sekolah, diminta untuk mengumpulkan statement, tapi ternyata ketika proses itu kami menyiapkan sendiri, kepala sekolah tidak hadir di situ, tidak kayak mendampingi gitu, Pak. Kalau kepala sekolah tidak ada, otomatis teman-teman tuh yang mau ya mau, yang enggak, itu mungkin yang akan saya sampaikan ke kepala sekolah. Kalau setiap Kamis itu setidaknya kepala sekolah ikut memantau dan mendampingi, itu yang pertama. Kemudian supaya teman-teman tetap bisa hadir untuk ikut kegiatan dalam kegiatan penyelesaian aksi nyata yang kita jadwalkan setiap Kamis atau nonton PMM setiap Kamis itu. Yang kedua, karena dari hasil kita berbincang dengan teman, kendala mereka karena mereka tidak bisa terkendala bagaimana membuatnya aksi nyata, saya berpikir untuk teman saya ini yang 20 sudah berhasil untuk memberikan pendampingan atau ngasih mentoring kepada mereka, kepada teman-teman bagaimana contoh membuat aksi nyata supaya tervalidasi, itu, Pak, yang ada di pikiran saya, gagasan saya seperti itu. Oke, siap. Kalau yang saya tangkap dari panjenengan tadi, yang pertama tentu adanya istilahnya komunikasi, kolaborasi, bukan hanya jenengan sebagai wakakurikulum, tapi juga adanya senior dalam hal ini adalah kehadiran dari seorang pemimpin, sehingga istilahnya itu menggerakkan rekan yang lain untuk mengikuti kegiatan tersebut, ngoten Bu Nani nggih. Kemudian tadi juga panjenengan memberikan ada rencana aksinya, yaitu adanya mentoring dari senior yang lain yang sudah bahkan berhasil tadi panjenengan ngendikaken mencapai 20 sertifikat. Ini kan luar biasa sekali. Tentu dengan rencana panjenengan tadi mencoba untuk mendiseminasikan, menularkan trik, kemudian tips bagaimana
membuat aksi nyata itu mulai dari pengerjaannya sampai ke pengiriman tugasnya sehingga dapat hasil akhirnya lulus mendapatkan sertifikat pangkatan Bu nggih. Nggih. Nah, kemudian dalam pelaksanaan panjenengan mengajak rekan-rekan untuk membuka PMM, mengasih PMM ini kira-kira yang perlu Anda butuhkan untuk membantu mensukseskan ini apa saja Bu Nani? Tentunya yang pertama saya butuh dukungan penuh dari kepala sekolah nggih. Kepala sekolah tetap bisa meskipun beliau ketika mungkin ada acara tapi tetap bisa memantau proses itu setiap kita belajar dalam komunitas setiap hari Kamis itu untuk mengerjakan aksi nyata PMM atau nonton bareng topik yang sekiranya penting untuk kita pelajari seperti itu yang pertama. Yang kedua tentunya saya butuh kolaborasi dengan tim saya di kurikulum kan kami ada berempat untuk bersama-sama menggerakkan teman-teman tentunya yang tadi satu dengan salah satunya yang teman saya sudah berhasil itu tadi kolaborasi untuk mengasih mentoring ke teman yang lain seperti itu. Kalau tadi panjenengan yang sampaikan kan hanya dua hal Bu. Yang pertama masalah pendampingan, yang kedua masalah terkendala belum bisa semuanya Bu. Ini kalau secara jadwal sendiri bagaimana Bu? Apakah rekan-rekan itu ketika ditawari setiap hari Kamis itu mungkin rekan-rekan terkendala di masalah jadwal napa pripun? Enggak, karena kita melakukannya kan setelah mengajar Pak. Oh, nggih. Tapi memang kalau yang tidak berminat dan menganggap itu ya malah pulang Pak, nggak ikut. Oke, siap. Itu harusnya kan kepala sekolah memberikan tindakan, bukannya memang diberikan peringatan untuk bisa mengikuti. Tapi karena ini memang guru senior seperti itu, sepertinya memang siap. Kepala sekolahnya yang agak segan. Oke, siap. Berarti kalau masalah jadwal tidak masalah. Berarti tadi seperti yang Bu Nani sampaikan bahwa kendalanya adalah yang pertama adalah leadernya yang memberikan istilahipun ngemongipun diomong rumiyin. Kemudian yang kedua adalah permasalahannya dari tadi ada rekan yang dengan alasan belum bisa. Sebetulnya tadi sudah Bu Nani menawarkan adanya mentoring dari rekan yang sudah lebih bisa, dalam arti tadi jenengan menyebutkan sudah mendapatkan 20 sertifikat pangkatan Bu nggih. Nah, kemudian ini berkaitan dengan program jenengan tadi yang meminta bantuan dari rekan sebagai mentoring, kemudian juga menghadirkan kepala sekolah untuk sebagai leadernya, ini rencananya untuk pengaplikasiannya kira-kira mulai kapan Bu Nani? Insya Allah ini mulai minggu depan ini Pak, rencana mulai minggu depan kita akan aktifkan kembali untuk kita belajar bareng untuk bedah PMM sebenarnya. Kita mulai lagi bagaimana membuat aksi nyata, kemudian menguploadnya sampai dengan hasil validasi. Nanti secara bertahap kita jadwalkan tetap setiap hari Kamis mulai minggu depan. Kemudian saya juga akan matur ke kepala sekolah bahwa untuk senantiasa memantau dan memberikan dukungan dan memberikan pengarahan apabila ada yang tetap tidak bersedia seperti itu. Oke, siap. Berarti rencana aksinya sudah panjenengan tetapkan. Kemudian yang ingin saya ketahui Bu, ini kira-kira komitmen panjenengan untuk mensukseskan rencana panjenengan dalam mengajak rekan-rekan untuk mengikuti, mempelajari PM itu seperti apa Bu? Untuk komitmen saya sendiri sebagai kurikulum ya Pak, saya tentunya tetap akan belajar, tetap membuka PMM itu, menyelesaikan materinya, karena memang kalau kemarin selesai 20 topik tentunya akan saya tambah lagi kalau saya pribadi. Kemudian untuk yang kedua saya akan bekerja dengan tim saya di tim kurikulum untuk menggerakkan bahwasanya memberikan pengertian kepada teman-teman. Kita ini tim kurikulum, kalau kita nyuruh orang lain untuk menyelesaikan, kita juga harus menyelesaikan. Betul. Itu yang komitmen saya, karena kita memang satu tim Mas. Siap. Intinya kalau kita mau memberi contoh itu ya kita harus mengerjakan dulu Bu nggih. Jangan kita memerintahkan tapi kita nggak ada aksinya, kan jarkoni lah istilahnya, bisa mengujar tapi mboten perlu nglakoni. Ya niki berat ya. Kalau kita mau memberikan contoh, mudah-mudahan rekan-rekan bisa mengikuti ngoten Bu Nani nggih.
Nggih Bu Nani, tetap semangat, mudah-mudahan program panjenengan bisa terlaksana, rekan-rekan panjenengan semua bisa mengikuti mengikuti langkah panjenengan. Sedikit saran atau mungkin sharing lah nggih. Begini, mungkin bisa panjenengan tambahkan ke rekan-rekan panjenengan penyampaian bahwa meskipun mereka menganggap tidak penting, tetapi sertifikat itu adalah salah satu dokumen penunjang dalam kepegawaian kita, pengembangan diri kita, sehingga nanti kan dengan bukti sertifikat yang kita miliki itu kan dilampirkan dalam penilaian tahunan kita. Sehingga kalau kita sekarang mencari pelatihan yang menghasilkan sertifikat di atas jam, ini kan bahkan PMM kan dilaksanakan oleh kementerian, otomatis sertifikat ini dikeluarkan kementerian berskala nasional. Jadi mungkin dengan tambahan panjenengan menjelaskan ke rekan-rekan panjenengan bahwa sertifikat nanti hasilnya bisa digunakan sebagai penambahan pengembangan diri dalam penilaian tahunan mereka. Mudah-mudahan itu dapat menggugah semangat rekan-rekan panjenengan dalam mengikuti, mengakses PMM yang disediakan oleh pemerintah. Mengatakan Bu Nani nggih, terima kasih atas waktunya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan dan ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi diri kita dan bagi lingkungan tempat kita bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titis. Tadi Pak Latif sudah melakukan kegiatan coaching bersama dengan Bu Nani beberapa menit Oh nggih, Bu. Alhamdulillah. Sampun tadi nggih. Berjalan dengan lancar Pak. Alhamdulillah nggih. Nah, sebelum penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang jenengan inginkan? Oke, siap nggih. Pada kegiatan coaching tadi saya dengan Bu Nani, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta yang mana saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi kegiatan dan tanggung jawabnya, sehingga dengan alur tersebut bisa membantu Koci dalam hari ini Bu Nani untuk menggali dalam menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Makatan Bu Titis. Baik Pak Latif. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang Pak Latif lakukan dengan Bu Nani sudah berjalan dengan lancar dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Koci sehingga bisa menemukan solusi dari apa yang disampaikan Koci, permasalahan Koci tersebut. Dan juga dalam coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Baik, pertanyaan terakhir, Latif, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja tadi dilakukan? Siap, oke Bu. Berdasarkan coaching yang telah dilaksanakan tadi, ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan, yaitu untuk lebih memahami lagi proses tirta, Bu, sehingga kedepannya saya bisa melaksanakan kegiatan coaching itu dengan lebih baik lagi. Begitu ya Pak Latif. Baiklah, tetap semangat ya. Semoga kedepannya Bapak bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Baik, demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri kegiatan observasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.